Itulah subuh katanya pengen sore nggak berangkat. Ada kemeja mana? Sudah komat. Siapa ini mami? Yang imami siapa? Baru minum lah. Mani makan kue sepotong tinggal. Apa-apa cantik kok. Cek. Perlu penguat sinyal lah enggak? Cek. Nah, belum. Aku baru tahu kan. Cek. Yang datang dikit ya. Orang-orang yang dimudahkan Allah. Insyaallah. Udah sini. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan pada kehadiran Allah Azza wa Jalla yang dengan limpahan karunia serta rahmatnya Allah pertemukan kita pada kajian rutinan untuk mengkhatamkan kitab Wiqayatul Insani Minal Jinni Wasyaitan karya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Kitab yang berkaitan tentang ruqyah syar'iyyah, cara pengobatan gangguan non medis yang diajarkan sesuai Al-Quran dan juga As-Sunnah An-Nabawiyah Al-Mutahharah. Alhamdulillah, kajian kita dimajukan hari serta waktunya karena besok insya Allah saya beserta tim akan melaksanakan safar ke Surabaya. Nanti di sana ada kajian dan pengkaderan Arsada Al-Fattah serta launching Arsada di sana. Nah, ahlan wa marhaban bikum, yang baru datang silahkan langsung merapat. Alhamdulillah, ini jamaah setia, masya Allah. Yang lain-lainnya belum tahu. Nah, ini sahabat-sahabat Facebook juga mesti tahu. Insya Allah kader-kader meruqyah Arsada Al-Fattah masih pada muda. SMP ya? SMP. Allahu Akbar. Sudah pada hafal Quran. Ya, proses nanti juga hafal insya Allah. Baik, pada tema yang akan kita bawakan ya, ini sudah masuk ke pembahasan bab 3. Bab 3 yakni ta'arrudus syaitan lil anbiya. Penentangan setan terhadap para nabi dan rasul. Kalau di situ di buku terjemahan kalau tidak salah apa? Penampakan ya. Penampakan setan, tidak masalah. Penampakan setan atau penentangan setan terhadap para nabi dan juga rasul. Ta'arrudu iblis li Nuhi alaihi salam. Ya. Penentangan iblis terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Jadi setelah kita membahas bab-bab yang telah lalu, sampailah kita pada kisah para nabi dan rasul dan apa yang dilakukan oleh mereka serta teladan dari para anbiya wal mursalin ketika digoda oleh iblis. Ini penting sekali ketika nanti kalau kita sudah menjadi peruqyah, banyak terjun di kalangan masyarakat, banyak sekali menemukan kasus-kasus yang luar biasa, aneh serta lucu. Kita bisa meneladani seperti apa yang telah dilakukan dan disikapi oleh para nabi dan juga rasul, khususnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisah yang pertama disebutkan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali adalah tentang penentangan iblis terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Rawa Abul Farraj Ibnul Jauzi bisanadihi, diriwayatkan dari Abul Farraj Ibnul Jauzi. Ini dalam kitab Talbis Iblis ya. Dengan sanadnya
an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar siapa? Ibnu Umar. Abdullah bin Umar adalah Ibnu Umar, yakni putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dia berkata, lamma raqiba Nuh alaihi salam fi safinati ra'a fiha shaykhan lam ya'rifhu faqala Nuh ma adkhalak qala dakhaltu li usiba qulub ashabika fatakuna qulubuhum ma'i wa abdanuhum ma'ak. Suatu ketika Nabi Nuh alaihi salam saat beliau menaiki perahunya, menaiki kapalnya, tiba-tiba beliau melihat seorang laki-laki tua, syaikhon, kaki-kaki, ngerong Banyumas ngomong kaki-kaki, yang sama sekali Nabi Nuh alaihissalam belum pernah mengenal siapa beliau ini, siapa si lelaki tua tersebut. Maka bertanyalah Nabi Nuh alaihissalam kepada si laki-laki tua ini, kenapa kamu masuk sini? Aku masuk dan bergabung bersama kamu supaya aku bisa menyerang hati sahabat-sahabatmu sekalian, menyerang hati para pengikutmu, sehingga ya, hati mereka, hati pengikutmu bisa bersama dengan saya, seirama dengan iblis, tetapi badannya bersama kamu. Ini kan bahaya. Sekarang banyak sekali orang-orang yang ngakunya muslim, dia satu barisan sama kita, satu naungan dalam naungan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Badan kita bersama kita, tapi hati mereka bersama iblis dan setan. Mereka ngaku Islam, mereka ngaku sama-sama berjuang, tetapi ternyata di balik itu mereka menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa nampak dari kita. Mereka hatinya masih condong kepada bisikan-bisikan setan. Bahkan ini juga harus diwaspadai oleh para peruqyah sendiri. Jangan sampai ketika kita sudah pada barisan penegak tauhid, atau mungkin antum nanti sudah masuk ke dalam barisan Arsada Al-Fattah, badannya di Arsada tapi hatinya bersama setan. Koar-koar katanya kita memerangi setan, tetapi ketika sendirian kita sahabatnya setan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini termasuk golongan ketiga yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Ya, ketika mereka bersama orang-orang yang beriman, mereka mengatakan aman, kami beriman, sama seperti halnya kalian beriman. Fa idza khalau ila syayatinihim, tetapi ketika mereka kembali berpaling kepada setan-setan mereka, apa yang mereka bilang? Innama nahnu mustahzi'un. Tidaklah aku bersama orang-orang yang beriman kecuali hanya untuk istihza. Supaya apa? Mengolok-olok keimanan saja. Naudzubillahi min dzalik. Hal yang semacam ini. Ini mungkin tahapan yang besar, tahapan kecil. Kita mesti tahu dan mengaca hakikat diri kita, yakni ketika kita berada dalam ruangan sendiri tanpa ada orang yang melihat. Kalau kita mau tahu hakikat kita, lihat kita. Apa yang kita lakukan ketika tidak ada orang yang melihat kita? Apa yang kita lakukan saat kita sendirian? Itulah hakikat kita. Apakah kita bersama setan? Apakah kita masih dalam barisannya orang-orang mukmin? Karena ini adalah hembusan yang pertama kali juga dilakukan iblis pada para pengikutnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Kemudian mana tadi? Faqala lahu Nuh alaihi salam. Maka saat itu juga Nabi Nuh alaihi salam serta merta dia itu ambil tindakan cepat, sehingga Nabi Nuh saat itu berkata, "Ukhruj ya aduwallah." Keluarlah kamu wahai musuh Allah. Jadi ukhruj ya aduwallah ini bukan hanya trennya para peruqyah ketika meruqyah jin kafir, ukhruj ya aduwallah, enggak.
Ukhruj Allah artinya ya keluarlah kamu wahai musuh Allah, jangan ikut pada barisan kami, keluar, jangan ganggu sahabat dan para pengikutku. Ya. Faqala iblis, maka saat itu sebelum iblis keluar meninggalkan Nabi Nuh dan para pengikutnya, iblis berpesan apa? Khamsun ahlaku bihinnan nas. Ada 5 perkara. Khamsun uhliku bihinnan nas. Ada 5 perkara yang dengan 5 perkara itu aku menghancurkan manusia. Wa sa'uhditsuka minhunna bi talatin wa la uhditsuka bi itnatain. Aku akan memberitahumu 3 perkara, tetapi aku akan merahasiakan 2 perkara ini. Lalu saat itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam, fa auhallahu tabaraka wa taala ila Nuhin alaihi salatu wassalam annahu la hajata laka illa ila thalath murhu yuhdithuka bil itsnatain. Wahai Nuh, kamu tidak membutuhkan yang 3 perkara itu. Suruhlah iblis untuk memberitahumu 2 perkara yang hendak disembunyikannya. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam meminta iblis untuk memberitahu 2 perkara yang hendak dia rahasiakan selain yang 3. Akhirnya yang 3 tidak diberitahu, yang 2 dikasih tahu. Sesuatu yang sangat mujarab, sangat manjur untuk menghancurkan setiap manusia adalah al-hasadu wal hirs. Penyakit hasad, iri dengki, dan juga sifat rakus. Apa? Iri dengki dan juga rakus. Fabil hasadi lu'intu wa ju'iltu syaitanan rajiman. Gara-gara iri dengki ini wahai Nuh, aku dilaknat oleh Allah dan aku dijadikan syaitanan rajiman, setan yang terkutuk. Ya. Wabil hirsi ubihat li Adam al-jannah kullaha fa asabtu hajati minhu fa ukhrija minal jannah. Dan dengan sifat rakus ini, ketika Nabi Adam alaihissalam diperbolehkan untuk melakukan segala apa yang beliau kehendaki di surga, kecuali mendekati pohon apa? Pohon khuldi. Ya. Maka dengan sifat rakus ini aku mengambil celah, aku mengambil kesempatan, sehingga Adam alaihissalam beserta istrinya dikeluarkan daripada surganya Allah yang penuh kenikmatan. Maka wahai para jamaah, sahabat-sahabat kami dan juga saudara-saudara kami, ingatlah godaan kita nanti ketika sudah masuk menyelam lebih dalam di samudera ruqyah syar'iyah ini, khususnya pengobatan dan dakwah. Godaannya luar biasa banyak. Iri dengki ada, dan orang yang iri dengki tidak mungkin tukang kayu iri dengkinya sama apa? Sama tukang batu. Pasti mereka akan iri dengki dengan sesama yang masih satu sama profesinya sama. Iri dengki juga menjadi sebab timbulnya pengaruh pandangan mata jahat atau yang sering kita katakan al-ain, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainul haq walau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqatul ain. Sesungguhnya pengaruh pandangan mata tajam al-ain itu benar adanya, dan kalau ada satu hal yang bisa mendahului takdir, maka al-ainlah yang dapat mendahului takdir tersebut. Bahkan Nabi SAW berkata, "Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain." Kebanyakan yang meninggal di umatku kelak
Karena setelah qada dan qadarnya Allah adalah karena penyakit al-ain. Al-ain itu timbul karena dua keadaan, hasad, iri dengki, dan juga rasa kagum. Rasa kagum dan iri dengki. Kagum yang disertai iri dengki yang sangat tipis. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang mendengki apabila ia mendengki. Maka cukuplah ya, kita meminta perlindungan dengan bacaan surat Al-Falaq ini. Masya Allah, betapa mukjizatnya Nabi SAW itu diberikan jawami'ul kalam. Satu kalimat tetapi isinya itu menyeluruh, masuk ke dalam seluruh lini. Bayangkan orang hasad, orang hasud, iri dengki, mau kita baikin bagaimanapun susah. Kita menderita dia senang, kita bahagia dia sesak hatinya. Dan kalau sudah buta mata, buta hati, dia akan melakukan segala sesuatu untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada kita. Hasad. Karena hasad, rata-rata orang bisa saling membunuh. Karena hasad, hubungan antara kakak dan adik jadi hancur. Karena hasad, tetangga satu dengan tetangga lain bisa saling bacok-bacokan dan lain sebagainya. Sihir pun salah satu pemicunya adalah karena rasa hasad. Maka ini perlu kita obati. Kalau misal masih ada rasa hasad di dalam hati kita, intinya satu kuncinya. Ketika kita melihat saudara kita kok lebih sukses daripada kita, lebih pintar, kecuali lebih pintar ya, mohon maaf. Kalau lebih pintar kita boleh hasad, tapi hasad yang baik, ghibthah namanya. Supaya kita mendapatkan ilmu yang juga ada pada dirinya. Nah, itu tidak masalah. Tetapi kalau kita melihat saudara kita kok lebih sukses, baru sekian bulan sudah bisa beli mobil misal, sudah bisa beli rumah, atau derajatnya ditinggikan sama Allah Subhanahu wa taala, ingatlah dia mempunyai kesusahan-kesusahan yang kita sama sekali tidak pernah lihat itu. Mungkin dia mempunyai kesusahan, penderitaan, yang dengan penderitaan itu saat dia menderita, di saat yang bersamaan kita sedang dalam keadaan puncak, bahkan puncak kebahagiaan. Masing-masing manusia mempunyai cobaannya sendiri-sendiri. Jadi tidak perlu kita hasut. Ketika kita sudah betul-betul mengikhlaskan, memurnikan niat kita, hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hasad itu akan hilang dengan sendirinya. Maka zikir pagi petang yang di situ kita meminta kepada Allah terhadap keburukan diri kita sendiri, itu juga perlu kita baca setiap hari. Begitu juga sifat rakus. Sifat rakus nanti akan ada pembahasannya sendiri insya Allah. Yang kedua, ta'arruduhu li Musa alaihi salam, penentangan iblis laknatullah alaih kepada siapa? Musa alaihi salam. Perlu dicatat ya. Sebelum kita bahas ini, mohon maaf. Di sini kenapa yang tertera dan Syekh Wahid Abdul Salam Bali menjelaskan penentangan itu terhadap Nabi Nuh alaihissalam terlebih dahulu. Karena ternyata Nabi dan Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah itu bukan Nabi Idris, tapi Nabi Nuh alaihissalam. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'di. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami, ini di permulaan juz 6 surat An-Nisa ayat ayat 163.
Sesungguhnya kami mengaruniakan, mewahyukan kepada wahai Muhammad sebagaimana kami mewahyukan kepada Nabi Nuh, kepada Nuh alaihissalam, dan kemudian kepada nabi-nabi setelahnya. Nah, ini menjadi dalil yang menjelaskan bahwa Nabi Nuh adalah nabi dan rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu saja. Kemudian penentangan iblis kepada Nabi Musa alaihissalam diriwayatkan dari Abu Bakar Al-Kursi bisanadi dengan sanadnya ila Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, laqiya iblis Musa, suatu ketika iblis bertemu siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian iblis menyapanya. Iblis berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, antal ladzi istafakallahu bi risalatih, engkau adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalahnya. Engkau adalah rasulnya wahai Musa, wa kallamaka taklima, dan engkau juga satu-satunya manusia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara langsung kepada Allah. Wa ana min khalqillahi adnabtu, dan aku adalah salah satu dari sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah melakukan sebuah dosa besar. Fa ana uridu an atuba, dan aku pengen sekali wahai Musa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasfa'li 'inda rabbika 'azza wa jalla an yatuba 'alayya, maka berikanlah aku syafaat wahai Musa supaya Tuhanmu mengampuni aku. Fada'a Musa rabbahu faqil, saat itu Nabi Musa alaihissalam langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kepada Musa, ya Musa qad qadaita hajat, wahai Musa, hajat dan keperluanmu telah dikabulkan. Ya. Falaqiya Musa iblisa faqal, maka saat itu Nabi Musa alaihissalam menemui iblis lagi. Seraya berkata kepada iblis, qad umirta antas juda li qabri Adam, wahai iblis, taubatmu bakal diterima, tetapi satu syaratnya, sujud di kuburannya Nabi Adam alaihissalam. Wa yutabu alaika fastakbar. Nah, kalau kamu mau sujud, diterima taubat. Tetapi saat itu rasa sombongnya langsung mulap-mulap. Wah, ibaratnya sampah lagi dibakar, disiram bensin, bel. Tambah gede lagi rasa sombongnya. Wa ghadiba, selain rasa sombongnya makin memuncak, iblis marah. Marah seraya berkata kepada Musa, lam asjud lahu hayyan asjud lahu maitan. Musa, ketika Adam ini masih hidup aja aku enggak mau sujud sama dia. Masa dia sudah mati? Yang mohon maaf, ibarat kasarannya dia sudah menjadi mayat, kok aku suruh sujud? Kasarannya dia sudah menjadi bangkai, masa aku suruh sujud? Ibaratnya seperti itu. Tidak bakal mau. Ya. Kemudian dia akhirnya nggak jadi tobat. Orang kalau sudah ketutup dengan rasa sombong, susah menerima kebenaran. Orang yang sudah diselimuti rasa sombong, dia akan terhijab, terhalang dari yang namanya pintu taubat, terhalang dari yang namanya rahmat Allah. Maka dalam syarat-syarat kesembuhan yang kemarin pernah kita bahas, supaya taubat kita betul-betul diterima oleh Allah dan hajat kita dipenuhi oleh Allah, lembutkan hati, hilangkan gengsi untuk meminta maaf terhadap orang-orang yang pernah kita zalimi, orang-orang yang pernah kita khianati, orang-orang yang pernah kita sakiti,
dan tidak gengsi untuk meminta maaf lebih dulu, walaupun yang salah adalah orang tersebut, supaya hijab takabur yang ada di hati dihilangkan terlebih dahulu. Baru saat itu Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, menuntun kita untuk bertaubat dan memberikan taufik untuk mengejawantahkan taubat kita, merealisasikannya dengan amalan-amalan soleh yang lahir setelah kita melembutkan hati kita. Jangan kayak iblis. Ya. Ini baru kisahnya. Dalam Quran juga seperti itu. Bedanya iblis sama Nabi Adam dan Hawa, ketika mereka berdosa, Nabi Adam dan juga Hawa alaihi wassalam langsung bertobat. Dia merasa malu dan diwahyukan oleh Allah untuk mengucapkan suatu kalimat sehingga Allah terima tobatnya. Itu pun harus menunggu 40 tahun muter-muter sampai ketemu di Jabal Rahmah. Ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini ada diabadikan oleh Allah di juz 8 surat Al-A'raf. Ya. Iblis beda. Dia sudah tidak mau sujud. Dia melakukan suatu dosa, tetapi ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, wahai iblis, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau sujud ketika aku menyuruh kalian untuk bersujud? Apa kata iblis? Iblis saat itu kan malah menjawab, apakah engkau menyuruh aku bersujud kepada sesuatu yang engkau ciptakan dari tanah? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Sorry ya, gengsi. Ibaratnya begitu. Qala fahbit minka. Sebentar, lupa saya. Ini di juz 10, di juz 8, 10 juz yang pertama. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbar fiha. Keluarlah kamu dari surga, karena surga tidak pantas untuk orang-orang yang bertakabur. Surga tidak pantas untuk orang-orang yang sombong. Makanya ada hadis Nabi SAW yang mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada benih-benih kesombongan, walaupun seberat biji zarah itu apa? Biji sawi, cilik pisan. Inilah iblis kalau sudah takabur. Makanya orang-orang yang kesetanan, takaburnya tinggi luar biasa. Pernah lihat orang dia ada jinnya luar biasa sombong. Peruqyah manapun tidak ada yang bisa melawan aku. Aku penguasa jagat raya. Baru punya jin macan ompong udah seperti itu. Misal baru punya jin cacing udah begitu. Memang seperti itu tabiat iblis. Sombongnya didahulukan. Kemudian saat itu iblis berkata kepada Musa, "Ya Musa, innalaka haqqan bima syafa'ta ila rabbik. Fadhkurni 'inda salatin wa la tuhliku fihinna." Ya. Wahai Musa, karena kedudukanmu dan syafaatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, aku beritahu sesuatu. Ingatlah aku pada 3 perkara. Yang dimaksud ingatlah aku ini bukan untuk mengesampingkan zikrullah, bukan. Yang dimaksud adalah ingat bahwasanya di situ ada iblis yang akan menghiasi amalan tersebut, yang akan menghiasi perbuatan tersebut. Apa itu? Udhkurni hina taghdab.
ingatlah aku ketika kamu itu marah. Dalam artian, kalau sedang marah, kemarahan itu sedang dihiasi oleh aku. Maka ingatlah, fa inna wahyi fi qalbik wa aini fi ainik wa ajri minka majrad dam. Karena sesungguhnya ketika kamu marah, bisikanku itu bisa menembus hatimu, dan mataku ada di matamu, dan aku akan berjalan melalui aliran darah. Makanya gampang aja kalau kita sedang meruqyah, patokan utamanya ketika kita mau melihat orang itu sudah dikuasai setan atau belum, lihat matanya. Kalau matanya kok kadang berubah merah, itu sudah mulai dikuasai oleh jin. Dan biasanya pintu masuknya jelas dari pintu kemarahan. Maka ketika kita ruqyah, syukur-syukur kita bisa menempatkan pasien ini bukan sebagai musuh, tetapi kita tunjukkan rasa simpati kita kepadanya. Kalau kita teriak-teriak saat meruqyah, bentak-bentak, dan juga sampai emosi, pasien akan merasakan. Bahkan emosi negatif yang ada pada peruqyah akan tersalur kepada si pasien yang sedang dalam kondisi kerasukan. Di saat itu gak mungkin jin akan tambah lemah, gak mungkin jin itu akan takut, justru malah senang. Ore peruqyah kesuh. Tidak dipungkiri, godaan saat ruqyah memang kadang emosi kita dibuat luar biasa melonjak. Saya sendiri juga pernah demikian, sampai kepancing pernah. Anak muda, masih darah muda, ditantang, sikat ya. Apalagi dulu waktu awal-awal belajar, waktu belajar dan banyak praktek waktu di pondok, ditantang gelut sisan. Tapi sekarang ketika sudah tahu kuncinya, saat dia ngomel-ngomel, saat jinnya petantang-petantang kayak ateng, kita kalem aja. Kita slow, kita cairkan suasana. Tidak usah terlalu sepaneng ketika ruqyah itu. Tapi juga ruqyah bukan buat main-main. Ya, nggak usah terlalu serius, tapi juga bukan untuk main-main. Santai aja. Nah kalau nggak santai, kitanya tegang, kitanya emosi, setan bisa mendeteksi. Oh ini orang takut nih, kerjain sisa. Oh ini orang emosi nih, wah, tambah kuat. Dan tidak akan melemah. Tadi apa? Udhkurni hina taghdab. Ingatlah aku ketika kamu marah. Bahwasanya ketika marah itu aku bisa sekali menguasai seseorang dengan mudahnya. Wadhkurni hina talqa zahfa ail jihad. Ingatlah aku ketika kamu sedang berjihad fi sabilillah, berperang maksudnya. Fa inni ati ibna Adam hina yalqa zahfa. Karena sesungguhnya ketika dalam peperangan aku ini akan selalu mendatangi anak cucu Adam, mendatangi manusia ketika peperangan. Fa uzkirahu waladahu wa zaujatahu wa ahlahu hina hatta yuwalli. Maka ketika perang aku mendatangi manusia dan aku mengingatkan anak-anaknya, mengingatkan istrinya dan mengingatkan keluarganya sampai dia lari dari peperangan. Nah inilah kadang orang yang berjihad itu masya Allah cobaannya gede, makanya balasannya juga gede luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang berjihad ingat anaknya, aduh kalau terbunuh anak jadi yatim. Orang sedang berjihad fisabilillah ingat istrinya, aduh nanti kalau terbunuh istriku jadi janda dinikahi orang. Aduh kalau jihad fisabilillah kebunuh keluargaku pasti sedih. Luar biasa godaannya.
Dan itu yang Masya Allah mantap ya siapa? Para ahlul badar dulu. Maka ya Allah, amat sangat miris kalau orang yang sedang berjihad di Palestina dikatakan suruh hijrah aja. Ya itu pengorbanan mereka dibanding kita yang nggak melakukan apa-apa itu baina sama wasumur, antara langit dan sumur. Kita bisa makan enak, tidur nyenyak. Di sana mereka sedang berjihad, mempertahankan kalimat Allah, mempertahankan Masjidil Aqsa, malah disuruh hijrah. Beda. Palestina ini kalau orangnya pada hijrah, Israel malah senang. Makanya harus dipertahankan dengan jihad fisabilillah. Ya, udahlah saya tidak mau bahas itu lebih dalam lagi. Wa iyyaka an tujalisa imra'atan laisat bidati mahramin. Dan hendaklah kamu menghindari duduk-duduk sama wanita yang enggak ada mahramnya. Ah, ini dia. Fa inni rasuluha ilaik wa rasuluka ilaiha. Karena sesungguhnya aku akan menjadi utusannya untuk sampai kepadamu dan menjadi utusanmu untuk sampai kepadanya. Maksudnya apa? Menggoda sampai akhirnya berbuat yang tidak senonoh. Nah, inilah mengapa ketika ruqyah ya jangan sampai kita meruqyah wanita berdua-duaan tanpa mahram. Lebih baik kita mengorbankan perasaannya tidak sampai kamu datang ke sini dengan mahram, daripada kita mengiyakan permintaannya meruqyah berdua-duaan. Kita di rumah tidak ada orang, tidak ada istri, tidak ada keluarga misal, sedangkan dia datang ke situ tanpa mahram, maka harus ditolak. Jangan sampai kita meruqyah wanita tanpa mahram berdua-duaan. Bahaya luar biasa. Dan ini 3 penghancur manusia ya yang dapat menghancurkan sehancur-hancurnya. Atau 3 godaan iblis yang harus diwaspadai terhadap manusia. Ini isanya jam berapa, Pak? 1:07 selewat. Di sini 19.24. Bentar lagi ya. 20 menit lagi. Bentar lagi Pak, 5 menit 5 menit lagi. Kita nanti lanjut habis sisa ya. Lanjut. Lanjut dulu. Nanti insya Allah setelah Isya kita lanjut lagi sampai selesai bab 3. Bab 3 ini cuma sedikit. Nanti setelahnya kita akan bahas bab 4 yang insya Allah seru. Kita akan bahas setan itu sebenarnya apa sih, dan berbagai jenis-jenisnya insya Allah nanti akan kita bahas di bab 4. Makanya kita khatamkan bab 3 ini ya, saya lanjut sedikit aja. Warwa Al-Qursi bisanadihi, diriwayatkan dari Al-Qursi dengan sanadnya an Abdurrahman bin Ziyadah radhiyallahu anhu, dari Abdurrahman bin Ziyadah radhiyallahu anhu qala bainama Musa alaihi salam jalisun fi ba'di majalisihi id aqbala iblisu wa alaihi barnasun lahu yatluna fihi alwanan yatalawwanu fihi alwanan falamma dana minhu khala'a albarnas fawada'ahu thumma atahu wa qala lahu assalamu alayka ya Musa. Panjangan ya. Intinya ketika Nabi Musa alaihissalam sedang duduk di majelisnya ya, tiba-tiba ada iblis yang mendatanginya, dan di atas kepalanya itu ada barnas itu mahkota ya kalau di situ ya, pernak-pernik yang warnanya itu beraneka ragam ya. Ketika dia
mendekati Nabi Musa alaihissalam, dia langsung melepas pernak-pernik yang ada di kepalanya tersebut lalu meletakkannya. Iblis langsung mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Musa." Dijawab, "Man anta?" Nggak langsung dijawab salamnya sama Nabi Musa. Ditanya dulu, "Kamu siapa?" "Ana iblis." Langsung dikatakan, "Aku ini iblis." Ya. Langsung disambut, "Fala hayyakallah." Maja abik. Hayyakallah itu dalam bahasa Arab dikatakan suatu ucapan penghormatan ya. Tapi ini Nabi Musa nggak ngormatin sama sekali, yang jelas wong itu iblis ya. Apa yang menyebabkan kamu datang ke sini wahai iblis? Jitu liuslima alaika. Aku datang untuk berdamai kepadamu wahai Musa. Diusallima di situ apa? Memberikan salam ya. Mengucapkan salam. Mengucapkan usallima alaika, supaya aku ini bisa mengucapkan salam kepadamu liman zilatika indallah, karena kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah ya. Semenit lagi. Iya. Ya bersambunglah. Insyaallah bersambung setelah Isya. Nanti setelah Isya langsung kita lanjut pembahasannya. Ya, sekarang silakan yang mau wudu dulu. Kita sholat Isya terlebih dahulu. Insyaallah live-nya akan dilanjut nanti.